Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Wassalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti akan mendapatkan syafaatnya. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, pelajaran kita di hari ini tentang surat Al-Lail. Jadi mari sama-sama kita sudah persiapkan surat Al-Lailnya, karena kita akan membaca, kalian mendengarkan bacaan Bapak dan nanti akan Bapak sedikit terangkan terkait dengan isi kandungan surat Al-Lail. Baik, kita mulai ta'awudz bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Sadaqallahul azim. Baik, anak-anakku sekalian, kini saatnya setelah kita membaca surat Al-Lail, mari sama-sama kita akan memahami kandungan surat Al-Lail. Anak-anakku sekalian, surat Al-Lail ini adalah surat yang ayatnya terdiri dari 1 sampai 21. Jadi jumlah ayatnya total semua 21. Surat Al-Lail ini adalah surat yang ke-92. Jadi urutan Al-Qur'annya surat Al-Lail surat yang ke-92. Nah, Al-Qur'an surat Al-Lail ini
diturunkan sesudah surat Al-A'la. Nah, ya. Jadi surat Al-Lail diturunkan setelah surat Al-A'la. Nah, surat Al-Lail ini termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Yaitu surat yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad hijrah. Nah, tempatnya biasanya di Mekah. Nah, kemudian anak-anak, surat Al-Lail ini kenapa diberikan nama Al-Lail? Nah, karena diambil dari ayat yang pertama, Wal-Laili, sehingga nama surat ini diberikannya adalah Al-Lail. Nah, anakku sekalian, apa itu arti dari Al-Lail? Arti dari Al-Lail adalah malam. Jadi kalau Lail malam, kalau Wan Nahar siang. Nah, udah tahu ya. Kalau arti Al-Lail itu malam, Wan Nahar itu siang. Was-subhi itu waktu subuh. Nah, jadi udah tahu tuh bahasa Arabnya malam Lail, bahasa Arabnya siang An-Nahar, bahasa Arabnya subuh Was-subhi wal fajri. Nah, itu nama-nama waktu. Nah, anakku sekalian, di dalam surat Al-Lail ini Allah ingin menyampaikan dan memberikan pengajaran kepada kita semua. Apa arti ayat yang pertama? Demi malam apabila menutupi cahaya. Jadi kalau malam maksudnya menutupi cahaya apa? Jadi kalau malam itu gelap, lalu menutupi cahaya apa? Cahaya siang, karena siang itu identik dengan terang. Nah, kalau masalah ada yang lama malamnya, ada yang lama siangnya, itu tergantung dari wilayah belahan bumi yang mana. Nah, itu ya. Yang jelas walaili idza yaghsha, yaitu Allah berfirman, bersumpah demi malam apabila menutupi cahaya siang. Nah, kenapa begitu? Karena kita ditunjukkan oleh Allah, hanya Allah lah yang mampu melakukan itu. Lalu yang keduanya, dan siang apabila terang benderang. Nah, siang juga merupakan bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ketiga, wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, Allah itu hanya menciptakan dua jenis dari manusia itu, laki-laki, az-zakara wal unsa. Jadi hanya menciptakan dua jenis, laki-laki dan perempuan. Jadi Allah tidak menciptakan bencong, ya, tidak menciptakan banci, gitu. Karena wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Lalu apa? Di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Dalam hal apa usaha kita berbeda-beda? Nah, di ayat yang kelimanya dijelaskan bahwa adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, jadi orang yang suka sedekah, orang yang baik hati melihat temannya nggak punya uang dikasih, gitu. Nah, itu dia infakkan kelebihannya, dan dia juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian orang-orang yang percaya terhadap pahala yang baik dari Allah, yaitu surga. Apa itu? Orang-orang yang nanti
ketika dalam perjalanan hidupnya baik, suka bersedekah, bertakwa. Nah, itu adalah orang-orang yang dia yakin banget kalau melakukan perbuatan baik itu ada pahalanya dan surga. Ya, yang ketujuh Allah sampaikan pasanuyassiruhu lil yusra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi orang-orang yang mau ke surga itu jalannya mudah buat sedekah itu. Berbuat baik dia mudah, berbuat jahat dia susah. Maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man bahila wastagna, dan ataupun orang-orang yang bahil dan merasa dirinya cukup, jadi koret, medit, kalau dikeluarin buat sedekah dia merasa berkurang nanti. Padahal sungguhnya harta yang kita miliki hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan, ada kasih. Jangan sampai kita hitung-hitungan. Lalu orang-orang yang merasa bakhil, ya ciri-cirinya ini. Kemudian orang-orang yang mendustakan pahala terbaik. Kalau tadi kan meyakini pahala terbaik yaitu surga, ini orang yang enggak percaya sama adanya surga. Udah bakhil, merasa cukup, enggak percaya adanya pahala terbaik surga tadi. Kemudian apa? Maka bagi mereka itu, kata Allah, kami akan menyiapkan jalan yang sukar, jalannya susah baik hidupnya. Dan hartanya walaupun banyak, dia tidak akan bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Jadi yang ada nanti hartanya malah jadi rebutan, saling bunuh-bunuhan, saudara dengan saudaranya saling bermusuhan karena merebutkan harta yang ditinggalkan. Sehingga apa? Hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna alaina lal huda, sungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita itu tugasnya hanya berdakwah. Berdakwah itu bukan hanya tugas seorang ustadz saja, tapi kita semua, bapak, ibu, mama, papa, ayah, ya, abi, umi, nah, itu semua. Bahkan kita pun anak-anak juga wajib berdakwah. Berdakwah apa? Menyampaikan kebaikan kepada teman-teman kita. Nah, ketika sudah dikasih tahu, sudah didakwahi, terus kemudian dia nggak nurut, kita jangan bersedih hati. Kenapa? Karena kata Allah, sungguhnya kewajiban kamilah yang beri petunjuk. Kita mah hanya terbatas menyampaikan dakwah. Kalau yang membukakan petunjuk ya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Tuh Allah nih yang nyampein. Kita mah nggak usah khawatir terhadap kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Cukup minta sama Allah. Jangan bersekutu dengan yang lain, menduakan Allah. Dunia dikejar, akhiratnya lupa, ya. Maka dua-duanya dan porsinya harus lebih banyak akhirat dibandingkan dengan dunia. Tapi Allah sudah menjamin bahwa kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Nah, anak-anak, kita ini kalau nanti pada saat meninggal, amal baik kita sedikit, dosa kita banyak, udah pasti kita akan masuk neraka yang menyala-nyala, apinya benar-benar nyala-nyala dan gak akan padem-padem gitu. Lalu tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Jadi orang yang akan masuk ke neraka yang apinya menyala-nyala itu adalah orang-orang yang celaka, yang ketika di dunianya bakhil, pelit, dia nggak percaya adanya surga, dia pokoknya sama surga dia nggak terlalu percaya. Nah, ini celaka. Dan ketika di dunia sudah tidak sadar, maka ketika kembali ke akhirat sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia.
lalu yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Nah, ketika sudah mendapatkan pengetahuan, kemudian kita ingkar, pura-pura nggak ngaku, padahal yang disampaikan adalah kebenaran, kemudian kita tinggalkan. Sudah tahu itu benar tapi tinggalkan. Nah, itu buat juga orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Dan kita nih kalau nanti jalan hidupnya menjadi orang yang bertakwa, kita akan dijauhkan dari neraka, mudah-mudahan ya. Di ayat yang ke-18, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Jadi orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu menafkahkan harta. Menafkahkan harta itu dengan sedekah, dengan membantu teman, ya, dengan berinfak di masjid, berkurban, dan yang lain-lain. Tujuannya apa? Bukan mengurangi harta, tapi untuk membersihkan harta kita. Uang yang diberikan orang tua kita, uang yang diberikan, yang didapatkan dari hasil kerja orang tua kita, itu harus dikeluarkan untuk membersihkannya. Lalu yang ke-19, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Jadi kalau kita mau berbuat baik, kita jangan berharap ada orang yang membalasnya. Jadi ada yang balas ataupun tidak, kita tetap harus menjadi orang-orang yang bertakwa, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di ayat yang ke-20, illa batigo awajhi rabbil ala, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Jadi harus ikhlas. Ada yang bilang terima kasih ataupun tidak, kita tetap harus berbuat baik, karena Allah itu tidak tidur. Apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu dicatat oleh malaikat, dan ini akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala saufa yardo, dan kelak dia benar-benar akan mendapat kepuasan. Ya, bayangkan kita kalau udah di surga itu puas, mau dapat apapun, pengen apapun sudah ada. Kita nggak perlu ragu-ragu lagi. Kalau udah di surga itu ya udah enak pisan hidupnya. Nah, anak-anak mau pada ke surga kan? Nah, kalau mau pada ke surga, mari kita perbanyak berbuat baik. Nah, ini saja anak-anak penjelasan surat Al-Lail. Nah, tugas kalian adalah tolong kalian baca surat Al-Lail dan hafalkan. Nah, ini tidak perlu kalian menyetorkan ke Bapak, tapi suatu saat nanti Bapak tes hafalan surat Al-Lailnya dan kalian Bapak tanya tentang isi kandungannya, mudah-mudahan kalian bisa menjelaskannya. Adapun tugas untuk kalian pada pertemuan kali ini, Bapak minta kalian untuk menulis dengan tangan kalian di buku surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 21 dengan tulisan Arabnya dan juga artinya. Nah, itu kemudian kalian boleh foto ke Bapak, ya. Tapi nanti bukunya ketika di akhir pertemuan akan Bapak periksa, benar nggak ada tulisannya. Jangan-jangan yang kalian kirim ini Al-Quran yang dipoto, tulisannya pantas bagus gitu, atau kalian punya orang ya. Tapi nanti bukunya dijadikan satu ya, khusus Al-Islam. Nanti Al-Islam, jadi tugas hari ini tanggal berapa, nanti kalian akan Bapak periksa. Oke, itu saja anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan dan jangan dijadikan beban. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan masalah yang diderita oleh dunia ini, bangsa ini, wabah ini segera berakhir, agar kita nanti bisa sekolahnya, belajarnya di sekolah lagi, bertemu dengan Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Nasrul minallahi wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.